Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Eva Pro kelas D. Saya sendiri Isnaini Rahmawati dengan kedua rekan saya yaitu Bella Gusfi dan Kotrunada Salma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha perkebunan tebu, studi kasus perkebunan tebu di Yogyakarta. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang. Salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran yang besar dalam perkembangan sektor pertanian itu sendiri di Indonesia adalah subsektor perkebunan. Hasil dari subsektor perkebunan memiliki potensi untuk menjadi bahan baku produk dalam industri pengolahan. Salah satu komoditas subsektor perkebunan yang memiliki peran strategis adalah tebu. Dikatakan memiliki peran strategis dikarenakan tebu sendiri berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Selain adanya peningkatan pendapatan negara, tebu juga meningkatkan kesejahteraan para petani yang bekerja pada subsektor perkebunan tebu itu. Tebu berperan sebagai penghasil gula pasir yang merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bahan baku produksi gula pasir, tebu juga memiliki potensi untuk menghasilkan pupuk organik berupa kompos yang berasal dari limbah organik serasa tebu. Nah, berdasarkan dari peran penting yang dimiliki oleh perkebunan tebu itu sendiri, maka dari itu kami akan melakukan penelitian mengenai analisis kelayakan usaha perkebunan tebu terkhusus di Yogyakarta menggunakan metode NPV dan BC ratio. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang ketika nilai mata uang berubah dan berdampak pada arus kas perusahaan. Dan yang kedua, agar manajemen perusahaan tahu apakah investasi itu layak untuk dijalankan dan apakah usaha yang akan dikeluarkan itu sebanding dengan hasilnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa menerapkan budget manajemen yang efektif dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Della Gusfi. Yang selanjutnya adalah gambaran umum lokasi penelitian. Yang pertama adalah kondisi geografis. Desa Bangunjiwo terletak di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Terdiri dari 19 perdukuhan. Desa Bangunjiwo adalah desa penggabung antara 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Paitan, Sribitan, Kasongan, dan Bangen. Desa ini memiliki 1.543.4.320 hektar area. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman Tirto, sebelah selatan dengan Desa Guwosari, sebelah barat dengan Desa Triwidadi, sebelah timur dengan Desa Tirto Nirmolo. Iklim Desa Bangunjiwo sebagaimana di desa-desa lainnya. Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan, dan pancaroba. Suhu udara maksimum 38 derajat Celcius, suhu udara minimum 25 derajat Celcius. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Adapun jarak ke kecamatan yaitu 4 km, ke ibu kota 8 km, dan ke ibu kota Jogja 10 km. Selanjutnya ada kondisi demografis Desa Bangunjiwo. Desa Bangunjiwo mempunyai penduduk 29.209 jiwa yang terbagi dalam 19 dukuh, 4 RW dan 8 RT, dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak. Mata pencarian masyarakat Desa Bangunjiwo berbeda-beda. Hal ini tentu diakibatkan oleh pengaruh geografis yang strategis. Apalagi Desa Bangunjiwo termasuk dalam golongan desa yang memiliki sumber alam yang bervariasi, ditambah lagi sumber daya manusia dan tingkat pendidikan serta pengetahuan yang semakin berkembang. Mata pencaharian penduduk Desa Bangunjiwo adalah yang paling utama yaitu bercocok tanam. Selanjutnya terdapat kondisi pertanian. Kabupaten Bantul memiliki posisi yang strategis di daerah istimewa Yogyakarta karena terletak di sebelah selatan dan tengah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah yang subur menjadikan Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah agraris di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan perkebunan tebu di Kabupaten Bantul memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran yang didominasi oleh persawahan, perbukitan, dan di daerah pantai. Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunan melalui pembangunan sarana irigasi yang memadai, pembangunan benih berlabel, dan menggunakan hama terpadu. Masyarakat Bantul juga memiliki keunggulan dalam bercocok tanam dan mengolah hasil panen. Hal ini diwujudkan dengan adanya lahan di sekitar pantai yang ditanami berbagai komoditas seperti cabai, bawang merah, serta banyaknya olahan hasil pangan yang sudah dipasarkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam menentukan analisis biaya dan manfaat menggunakan 4 kriteria perhitungan, yaitu net present value, net BC, gross BC. Perhitungan dengan kriteria tersebut bertujuan untuk evaluasi suatu proyek, apakah proyek ini layak atau tidak layak dikerjakan. Selanjutnya, saya menekankan pada metode net present value. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan kriteria penilaian investasi, yaitu net present value dengan bentuk analisis manfaat dan biaya yang diterima oleh perkebunan tebu. Hasil akhir dari NPV biasa didapatkan dengan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang telah dikalikan dengan diskon faktor. NPV juga bisa mengkonversi manfaat untuk nilai yang akan datang menjadi seimbang dengan nilai masa saat ini dari manfaat dengan cara memangkas manfaat menjadi biaya organisasi. Sebuah proyek ketika prosesnya sudah selesai dan hasil fasilitas waktu manfaatnya, maka biasanya manajer operasi perlu sekali mengetahui nilai aset yang menjadi tanggung jawab, karena manajer operasi berupaya untuk menghasilkan penerimaan yang terbentuk dari sisi positif dari perhitungan net present value. Dan pembahasan, didapatkan data aspek finansial perkebunan tebu di Desa Bangunjiwo, nilai benefit cost dari tahun 2015 sampai 2020, datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, didapatkan nilai net present value dari tahun 2015 sampai 2020 dengan DF-nya sebesar 20% dan didapatkan hasil nilai NPV-nya sebesar 1.094.512, yang artinya adalah data tersebut positif dan proyek ini layak untuk dilaksanakan. Kemudian perhitungan gross BC-nya didapatkan hasil yang positif, artinya proyek ini layak untuk dilaksanakan. Dan net BC-nya bernilai positif juga, sehingga proyek ini layak untuk dilaksanakan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini kami mengambil dari dua aspek, yaitu aspek iklim dan aspek kelayakan usaha. Dari aspek iklim, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang sangat cocok digunakan untuk memproduksi tebu, yaitu dengan dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, kandungan pH dalam tanahnya mendukung untuk ditanami tebu. Selain pH-nya, juga suhu di Indonesia sangat mendukung untuk ditanami tebu. Hal tersebut menyebabkan perkebunan tebu banyak tersebar di Indonesia dengan lahan ribuan hektar dan memproduksi puluhan ton per tahunnya di setiap beberapa provinsi di Indonesia. Lalu yang kedua, dari aspek kelayakan usaha. Dari aspek kelayakan usaha yang kami lakukan menggunakan dua metode, yaitu Net Present Value atau NPV dan BC Ratio. Itu yang pertama, dari hasil Net Present Value atau NPV memiliki hasil yang positif sebesar 1.094.512 dan perhitungan BC rasionya memiliki hasil hitung lebih dari 1, yang artinya usaha atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Baik, cukup sekian dari kelompok 7. Bila
banyak salahnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.